Dalam Matius pasal yang kelima ayat 13 dan ayat yang 14, Yesus berbicara tentang garam dan terang dunia. Di mana Yesus berpesan kepada murid-muridnya dan tentunya kepada setiap orang percaya di sepanjang zaman bahwa setiap orang percaya adalah garam dan terang dunia yang memberi dampak, memberi kontribusi, dan memberi sumbangsi bagi kebaikan dan juga kemajuan masyarakat. Nah, berbicara tentang garam, tentu kita sudah tahu dan paham bagaimana sifat-sifat garam dan bagaimana wujud garam. Di mana garam ini memberi rasa, lalu kemudian juga bisa dipakai di dalam dunia medis dan kosmetik, bisa juga dipakai sebagai bahan pengawet. Ada banyak hal dan manfaat dari garam yang sudah kita ketahui dan mungkin sudah dijabarkan oleh hamba-hamba Tuhan yang lain dan juga oleh ahli-ahli, bahkan oleh guru, dan dimanapun kita belajar mungkin sudah banyak kita paham tentang manfaat garam. Tetapi hari ini ada yang sesuatu menurut saya sebagai kaum awam, ada sesuatu yang menarik dari garam, di mana garam ini yang pertama sifatnya adalah mudah larut. Ketika kita mencampurkan garam dengan bahan makanan atau bahan minuman atau benda-benda manapun, garam ini mudah larut. Ketika kita mencampurkan garam ke dalam air, garam akan larut sehingga yang kelihatan tetap air. Atau sebaliknya, ketika kita masukkan garam ke dalam bahan-bahan makanan, yang kelihatan bukan garamnya tetapi tetap bahan makanan secara utuh, namun ada perbedaan rasa. Yang sebelumnya tawar atau hambar itu menjadi kemudian punya rasa sehingga bisa dinikmati dengan enak. Nah, artinya yang pertama, menjadi orang yang berdampak tidak selalu menuntut pengakuan di depan masyarakat atau secara publik. Memberi dampak itu bisa dilakukan dengan cara yang sunyi dan senyap. Nah, ini yang mau Yesus tekankan dan menjadi pelajaran bagi orang percaya masa kini di tengah dunia yang sangat gemerlap saat ini, di mana dunia berlomba-lomba untuk tampil dan berlomba-lomba untuk dihargai, berlomba-lomba untuk diapresiasi. Ada satu pesan yang sangat penting untuk kita dengar dan penting untuk kita hidupi, bagaimana menjadi seorang Kristen yang memberi kontribusi, memberi sumbangsi positif di tengah-tengah masyarakat dengan cara yang senyap tetapi nyata dan bisa dirasakan oleh masyarakat. Ini yang sangat penting dan menuntut kerendahan hati, menuntut satu penyangkalan diri, bagaimana kita merasa apa yang kita lakukan bukan untuk dibumingkan, bukan untuk dipuji, bukan untuk diagung-agungkan, tetapi untuk dengan niat tulus untuk kebaikan bersama. Jadi yang paling utama kita pikirkan adalah manfaatnya bagi kebersamaan, bukan manfaatnya bagi keagungan diri sendiri. Ini yang menarik sekali dari sifat garam yang mudah larut. Jadi kita larut di dalam masyarakat, bukan untuk dipuji, bukan untuk ditampilkan. Masyarakat tetap utuh sebagai masyarakat, komunitas tetap utuh sebagai komunitas, tetapi komunitas yang punya rasa lewat kontribusi yang kita berikan. Lalu yang kedua, sifat garam ini, ketika garam dicampurkan dengan bahan makanan atau bahan minuman dengan porsi yang sangat sedikit, artinya tidak seimbang dengan porsi makanan dan minuman yang hendak digarami, itu rasanya tawar atau hambar, tidak enak untuk dinikmati. Begitu juga ketika garam dicampurkan dengan porsi yang berlebihan atau terlalu banyak dari takaran yang seharusnya, maka makanan dan minuman ini juga tidak enak untuk dinikmati. Nah, artinya menjadi garam itu harus sesuai porsi, sesuai dengan takaran, dan sesuai dengan kebutuhan, maka itu menjadi kontribusi yang positif. Dengan demikian, menjadi orang percaya, menjadi gereja, menjadi murid Kristus yang mau memberi dampak positif, kita harus berbaur dengan masyarakat
dan juga sesuai dengan porsi yang kita miliki dan juga takaran yang wajar. Artinya ada pengendalian diri sehingga kita tidak menahan potensi yang Tuhan berikan dalam diri kita, sehingga kita memberikan kontribusi yang terlalu sedikit. Sehingga dengan demikian, ini tidak bisa memberi dampak yang bisa dinikmati oleh masyarakat. Tetapi juga sekaligus kita punya pengendalian diri untuk kita tidak tampil berlebihan, show up. Sehingga apa yang kita lakukan ini bukan memberi kontribusi, malah membuat kegaduhan atau membuat sesuatu itu menjadi norak dan tidak enak untuk dinikmati. Artinya, mari kita hadir di tengah-tengah zaman dan memberi kontribusi sesuai dengan talenta yang kita miliki dan jangan suka melebih-lebihkan. Ini sangat penting bagi kita orang percaya di zaman ini, di mana semua orang ingin memframing, semua media juga ingin membesar-besarkan isu seolah-olah kita ini menjadi superhero. Nah, kita belajar dari firman Tuhan. Yang pertama, garam itu memberi dampak walaupun dia tidak kelihatan. Bukan masalah kelihatan atau tidak kelihatan, tapi yang paling utama, dampak apa, rasa apa yang kita berikan untuk masyarakat dan dunia secara global. Yang kedua, garam itu akan enak dinikmati ketika sesuai takaran dan kebutuhan. Artinya, mari kita hadir dengan tidak gaya berlebihan, dengan tidak overacting, sehingga apa yang kita tampilkan, apa yang kita suguhkan, dan apa yang kita berikan itu malah tidak menjadi blunder ya, tidak menjadi blunder, tetapi menjadi satu kontribusi positif dan orang lain bisa menikmati dan bersyukur lewat apa yang kita lakukan. Bicara tentang terang, tentu kita sudah tahu bahwa terang ini adalah sesuatu yang bisa kita lihat dan sekaligus juga bisa kita rasakan dampaknya dalam kehidupan nyata. Garam memberi dampak walaupun dia tidak kelihatan, tetapi dia dapat memberi cita rasa. Sedangkan terang itu bisa diamati dengan panca indera melalui indera penglihatan. Kita bisa merasakan dan melihat bagaimana terang itu bekerja di dalam kehidupan. Artinya, terang dan garam memiliki persamaan memberi dampak, tetapi ada bedanya di mana garam tidak bisa kita lihat secara kasat mata ketika dia sudah larut, tetapi terang bisa kita amati dan kita lihat dengan indera penglihatan. Artinya, ada kalanya kita ini memberi dampak dan kontribusi bisa dilihat oleh orang lain sebagai terang. Tetapi ada kalanya kita memberi kontribusi tetapi tidak bisa dilihat oleh orang lain. Di sini kita berperan sebagai garam. Artinya harus ada balance, ada keseimbangan peran di dalam menjadi terang dan garam yang harus dimiliki oleh gereja. Ada kalanya mungkin ketika kita memberi kontribusi, orang lain akan lihat dan memuji apa yang kita lakukan. Mungkin itu berdampak sebagai terang di dalam kehidupan. Tapi ada kalanya dampak yang kita berikan justru tidak mendapat perhatian. Nah, mungkin di saat itu kita diminta menjadi garam yang merendahkan diri, merendahkan hati kita, yang lebih mengutamakan manfaat bagi kebersamaan, bukan manfaat bagi keagungan diri kita sendiri. Nah, dengan demikian, jadilah menjadi garam dan terang, dimanapun kita berada. Terang, sekalipun mungkin kelihatan, salah satu contoh yang paling sederhana, ada lilin yang kita lihat. Ketika dia mengeluarkan cahaya, memancarkan sinar, kita bisa melihat terang yang lahir dari lilin yang terbakar. Tetapi saudara tahu dan kita bisa amati bahwa ketika lilin menampilkan terangnya, memancarkan cahayanya, ada bagian-bagian yang semakin terkikis lewat api yang membakar bagian batang lilin sehingga semakin melebur, hancur, dan akhirnya habis. Artinya, sekalipun terang itu tampil, tetap dia ada pengorbanan. Demikian juga setiap orang percaya. Ketika kita ingin tampil dan dihargai orang lain lewat kontribusi kita, bukan fokus kita kepada pujian atau apresiasinya, tapi tetap yang harus kita miliki adalah sikap rela berkorban. Kalau soal apresiasi, itu urusan belakang. Itu urusan yang tidak penting untuk kita pikirkan. Yang paling penting adalah tetap menampilkan kerelaan untuk berkorban bagi kebaikan bersama.
Dengan demikian, kita menjadi garam dan terang dunia. Tuhan Yesus memberkati.